Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya lihat agak banyak yang apa ini? Bapak sudah pernah ikut tarekat belum? Belum. Bapak belum ya? Masih aktif di Jemaah Tabligh aja dulu. Masih belajar, Pak. Iya. Setahun juga Bapak di Jemaah Tabligh? 1 tahun. Lebih. Di ilmu tasawuf ini sebenarnya kalau di Fadilah Zikir Maulana Zakaria disebut ada perintah untuk supaya kita mengambil baiat atau mendekati ahli-ahli sufi. Kenapa disuruh beliau? Karena memang untuk zikir ini yang paling khusyuk atau yang paling mendalam itu kebanyakan dimiliki oleh ulama-ulama ahli tasawuf. Pada awalnya ilmu ini adalah ilmu tasawuf saja. Kemudian untuk supaya ilmu tasawuf ini sistematis dipelajari dengan baik dan dibimbing oleh guru, maka muncullah namanya tarekat, guru mursyid. Jadi dalam agama kita ini kan banyak cara mendekati Allah. Cara mendekati Allah itu banyak amalan, bisa dengan, kalau amalan wajib sudah pasti kan, bisa dengan sholat wajib, ada juga sunnah-sunnahnya, bisa dengan puasa, rajin puasa, termasuk puasa sunnah, puasa Daud, bisa juga dengan majelis ta'lim, dengan ilmu, bisa juga mendekati Allah itu ya dengan ibadah haji, termasuk umroh. Karena memang semua amalan yang kita lakukan ini, sebagaimana kita jelaskan sebelum-sebelumnya, ciri-ciri amalan itu berhasil atau diterima Allah, sukses, apabila kita beribadah harus muncul dulu rasa dekat. Itu cirinya berhasil. Seperti sholat misalnya yang sering kita latih. Untuk apa sholat itu? Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihatnya. Jadi yang dimunculkan dalam sholat itu adalah seperti benar-benar melihat Allah. Kalau enggak mampu, hati kita harus mampu merasakan minimal kita merasa diperhatikan oleh Allah. Dirasa diperhatikan oleh Allah inilah yang disebut dengan bahasa lain rasa dekat. Kita ngerasa dekat sama Allah. Kalau ini tidak muncul, maka nanti maksiat jalan terus. Enggak ada yang perhatiin kan. Jadi yang membuat sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila muncul minimal rasa dekat, rasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sebenarnya sepakat seluruh amal ibadah ini adalah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri. Hadis kursinya kan sudah berkali-kali kita bahas. Setelah muncul rasa dekat, baru nanti ya tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil sampai aku mencintainya, baru muncul rasa cinta. Setelah cinta baru muncul fana. Ku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, itu fana. Artinya
kita merasa yang menggerakkan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jadi semata-mata karena Allah. Nah, itulah yang dipahami dari bahasa qalbu Nabi yang keluar dari qalbu beliau, doa beliau, wala takilni ila nafsi tarafata aini. Jangan serahkan aku kepada diriku walaupun sesaat. Artinya Nabi itu berbuat tidak atas kemauan dirinya, tapi atas Allah yang menggerakkan, Allah yang beritahu. Sebenarnya itulah fase-fase ibadah yang kita lalui. Nah, di dalam ilmu tasawuf tarekat ini fase itu dibimbing mursyid. Ya, jadi ibadah kita itu dibimbing secara ruhani, dilatih, dibimbing terus sampai melalui makom-makom ini. Nah, melalui makom rasa dekat, rasa cinta, baru makom fana. Setelah makom fana, jika Allah ingin, maka nanti terbukalah hijab-hijab gaib. Jika Allah tidak ingin, yang terbuka hanya hijab-hijab ketuhanan saja. Bisa jadi kita dihijab dari alam jin, alam malakut, alam ruh. Bisa jadi. Tapi ketuhanannya kebuka. Karena memang tujuan tasawuf ini adalah ketuhanan. Dan sebahagian Allah bukakan pula. Karena bersih mata hatinya, ya namanya memandang dengan pandangan Allah. Kalau kita memandang dengan mata Allah, pandangan Allah, bahasa sederhananya, kalau Allah yang mandang, mana yang tak terlihat? Akan terlihat alam jin, kadang dilihatkan Allah alam malakut, para malaikat, ruh-ruh suci. Maka Nabi semuanya dia pandang. Dia mandang Jibril, malaikat, dia mandang iblis, jin, ngajar di alam jin, dakwah di alam jin. Sampai ada ulama yang mengatakan ciri wali itu adalah apabila dia sudah mampu berdakwah di alam jin. Kalau belum dipakai alam jin dia berdakwah, berarti dia belum wali. Sampai ada yang begitu, nah, menyebut. Tapi itu pendapat. Kalau pendapat ulama kan tidak mutlak. Tapi emang dakwah itu kan tidak hanya di alam manusia saja kan, karena Nabi diutus untuk manusia dan jin. Ya, maka tingkat wali itu mereka juga mengajar di alam jin. Itu hal biasa. Cuma bagi orang awam, jin ini kadang-kadang dianggap tabu sekali kan. Oh, itu pakai jin. Padahal jin itu sama dengan kayak kita orang beriman kan. Ada yang Islam, ada yang tak, ada yang kafir. Hanya fisiknya saja yang halus. Jin itu sebenarnya di alam nyata, alam nasur, cuma fisiknya halus, tak bisa dilihat dengan mata biasa. Sebenarnya fisik jin itu sama dengan seperti udara atau seperti asap, halus dia, atau kuman. Dia di alam nyata, bukan di alam gaib. Cuma karena tingkat kehalusannya tinggi, maka dia tidak terlihat. Nah, tetapi dalam tasawuf, kalau ada penampakan gaib itu hanya bahasanya adalah aksesoris atau penghibur saja. Ya, di antara sahabat itu ada yang diperjalankan, dibawa berjalan oleh malaikat Jibril, ada malaikat Mikail. Jalan jumpa Nabi Ibrahim, jalan jumpa surga, jalan jumpa neraka. Itu dalam hadis sahih pun disebut begitu. Jadi bukan hanya Nabi yang dibawa jalan-jalan sama Jibril, sebagian sahabat juga ada yang bercerita. Tapi sahabat ini dibawa dalam kondisi mimpi, seperti orang mati suri kan, diperjalankan juga. Nah, jadi memang tasawuf ini, tarekat, termasuk dia adalah mengkaji ilmu ruhnya itu, ilmu dalamnya itu. Bagaimana ruhani kita terbimbing. Yang dibimbing oleh mursyid. Yang disebut mursyid itu adalah mereka yang sudah kenal sama Allah, ciri-cirinya, kemudian qalbunya hidup, zikirnya hampir tak pernah putus gitu ya. Ulul albab itu. Zikir itu banyak, bisa zikir menyebut, itu yang paling rendah, zikir ingat,
itu cenderung ke akal pikiran, atau zikir memandang. Ainama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kita hadapkan wajah kita, kita hanya mandang Allah saja. Itu zikir ahli ma'rifat. Kalau terbuka rahasianya, kata Imam Al-Ghazali, zikir ahli ma'rifat itu ya memandang Tuhan, memandang Allah. Karena di balik segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya ada di baliknya Allah yang berperan. Maka Abu Bakar mengatakan, aku melihat Allah sebelum aku melihat segala sesuatu. Jadi dia lihat Allah dulu, baru lihat yang mau dia lihat. Dia lihat jam, sebelum lihat jam sebenarnya kita lihat Allah dulu, karena Allah lebih dulu ada dari jam. Maka Abu Bakar itu ketika ada orang minta sedekah, dia tingkat kualitas rohaninya mendekat-dekati Nabi. Datang orang minta sedekah, dikasihnya aja, karena dia lihat yang gerakkan orang minta itu ke dia, sampai ke dia itu Allah Ta'ala di balik itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita ya sulit untuk mencapai makom itu. Karena kalau kita manusia biasa gitu, orang minta sedekah, kadang-kadang kita lihat ini kau nih sehat, minta sedekah pula gitu kan. Kita lihat jasmaninya kan. Kan kita lihat fisiknya terus. Kalau Bakar enggak, dia bila dilihat di baliknya itu, Allahnya dilihat. Oh ini orang ini enggak mungkin sampai kemari kalau enggak diizinkan Allah, kalau enggak digerakkan hatinya minta duit ke aku katanya kan. Minta sedekah. Nah, itu ma'rifat Abu Bakar begitu, dan itu memang ma'rifat, salah satu ma'rifat sahabat yang sempurna. Kalau Umar, aku melihat sesuatu di baliknya ada Allah gitu. Nah, itu bahasa Umar. Kalau Abu Bakar lihat Allah dulu baru lihat bendanya. Kalau Umar, aku melihat di balik sesuatu itu ada Allah. Ya. Nah, untuk sampai ke makom ma'rifat ini memang kita harus fana. Fana itu adalah makom rasa yang paling tinggi. Nah, Sabtu yang lalu kita sudah bahas, ada 7, dalam diskusi ada 7 level itu kan. Pertama di sodrun, rasa kita di dada, yasrah lahu sodruhu lil Islam, lapang hati kita melalui Islam. Kemudian di qalbun, tempat iman itu di qalbu. Kemudian setelah qalbu masuk kepada fuad, mata hati. Setelah fuad masuk kepada syarab. Syarab itu tempat cinta. Fuad itu tadi cinta. Kalau qalbun sama sadrun itu masih rasa dekat. Nah, masuk ke fuad, syarab itu masuk rasa cinta. Setelah syarab, tempat rasa cinta, nanti muncullah rasa rindu, baru kelubun. Nah, kalau orang udah cinta rindu, tergila-gila lah namanya cinta rindu. Tergila-gila itu ya Allah saja lihat. Nah, kayak Laila Majnun kan, orang Laila Majnun itu nampaknya kampung kompleks si Majnun, dah senang kali dia walaupun tak ada situ si Majnun. Tapi lihat rumahnya, perumahannya udah senang dia. Nah, begitulah perumpamaannya. Jadi yang diandalkan di dalam ilmu tasawuf itu adalah kedekatan, rasa cinta, fana. Itu yang dipelajari, karena itulah jenjang spiritual. Apabila sempurna nanti rohani kita, rasa bertuhan itu sempurna dia, sampai mencapai puncak, maka salah satu rahasia terbesar bagaimana supaya kita diampuni Allah di dalam ilmu tasawuf itu, supaya dosa-dosa kita hapus semua, adalah kita istighfar, mohon ampun, dan serahkan, kembalikan diri kita semuanya ke Allah, tawakal. Nah, dalam Al-Hikam kan disebut, apabila seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah dengan ikhlas, kita mohon ampun, kemudian kita serahkan diri kita, kita kembalikan diri kita. Kan yang menciptakan ini Allah Ta'ala kan. Ya. Kita buat dosa,
Ketika kita buat dosa itu ada izin Allah itu. Kalau nggak izin Allah itu tak bisa juga kita gerak. Buat dosa pun nggak bisa kita. Maka segalanya ketika kita mohon ampun, serahkan diri ke Allah, kembalikan diri kita itu ke Allah. Serahkan semuanya. Ini punyamu ya Allah, Kau yang ciptakan. Aku sadar pernah aku buat dosa, pernah aku. Tangan ini, kaki ini, mata ini punyamu, Kau yang buat, bukan aku, bukan punyaku. Walaupun pernah kugunakan untuk maksiat, mohon ampun. Apabila hambaku memohon ampun, maka Allah akan menjawab, wahai hambaku, aku sudah mengampunimu. Wahai hambaku, sebenarnya yang mentakdirkan engkau buat jahat itu aku. Tapi karena kau mohon ampun, aku mengampunimu. Artinya kita buat jahat itu sebenarnya hakikatnya tidak bisa juga kalau nggak izin Tuhan. Iblis itu jahat, bisa hidup panjang itu karena sudah izin Allah Ta'ala. Itulah ma'rifatnya. Maka di balik segala sesuatu itu makhluk ini tidak bisa lepas dari kuasanya, dari izinnya, nggak bisa melepaskan diri. Seberapa kuat Fir'aun, seberapa kuat Abu Jahal, Abu Sofyan, ya Tuhan tak izin mereka menang, tak bisa. Mereka membunuh Nabi Muhammad, Allah nggak izin, tak bisa. Nah, itu sebenarnya di balik itu ada dia. Itu rahasia terbesar. Maka kalau kita sudah masuk ke makom fana, berserah diri kepada Allah, kita mohon ampun, akan nanti kembalilah kita dalam keadaan husnul khotimah, bersih tanpa dosa. Nah, orang-orang yang bersih tanpa dosa ini di dalam ilmu tasawuf ada yang meninggal dalam kondisi jasadnya hilang, lebur ke dalam cahaya. Ini dicontohkan seperti Nabi Isa hilang ya. Ada yang nanti jasadnya itu awet utuh. Ya, kenapa? Ya karena kepasrahannya, kedekatannya ke Allah tadi, bumi pun tak mau makan dia, nah, gitu kan. Karena yang menggerakkan jasad itu Allah, sudah diserahkannya ke Allah. Allah nggak mau. Jadi bumi nggak mau makan dia. Ada yang mengering dan ada yang hancur. Itu tergantung makom-makomnya. Bahkan kalau kita belajar terus, sebahagian mursyid kita kadang memberikan ilmu yang sangat rahasia. Diajarkannya kita bagaimana meninggal dalam kondisi hilang, menjadi cahaya badan kita. Bagaimana supaya badan kita itu bisa nanti utuh dan seterusnya. Karena kalau kita bermohon kepada Allah, ya otomatis kan ud'uni astajib lakum. Tapi memang ada amalan-amalan yang diajarkan mereka yang saya tidak dapat izin untuk mengajarkannya ke banyak orang. Nah, jadi kalau di Indonesia Timur itu sangat biasa. Jadi saya punya beberapa teman yang dari Ternate, Indonesia Timur, termasuk salah seorang guru mursyid kita itu ada yang berasal dari sana. Mereka itu kalau orang meninggal itu macam-macam ya, kadang ada yang hilang, pegang kapannya udah nggak ada lagi, waktu disolatin udah hilang ya. Ada yang mengecil gitu kan. Cuman kalau kita di sini kan kayaknya belum pernah lihat ya. Tapi kalau kesaksian kawan-kawan kita yang alim yang dekat masjid, mereka rata-rata bercerita begitu. Ya. Hilang jasadnya itu. Kemana hilangnya? Ya kadang-kadang takut jadi fitnah itu, ya harus ini juga lah, ditahan supaya jangan hilang kan. Cuma memang di sana budayanya begitu. Iya. Kalau di kita itu nanti orang heran kan, Nabi Muhammad aja gak hilang kan. Kalau Nabi Muhammad hilang jasanya kan jadi fitnah juga, jadi kemana Nabi. Tapi memang Allah memberikan contoh, Nabi Isa itu hilang dalam kondisi darurat, hilang rasanya. Ya. Apakah Nabi Isa itu wafat? Wafat.
Maka dalam Quran disebutkan falamma tawaffani, tatkala engkau telah mewafatkan aku ya Allah, wafat. Tapi tak disebut dengan mati. Wafat. Wafat itu berarti wafa itu sempurna kan? Sempurna, selesai tugasnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang dijalani di dalam ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Tasawuf ini dia sebenarnya lebih cenderung ilmu sopa. Ilmu sopa itu ilmu bersih-bersih. Bersih apa? Bersih hati. Kolbu, bersih kolbu. Kenapa kita dibersihkan kolbunya? Ya supaya kita kenal Allah. Bagaimana cara bersihkannya? Ibadah. Nah, jadi semua yang kita lakukan ini bersihkan kolbu. Sholat, puasa. Fadilah sholat 5 waktu seperti mandi 5 kali. Kan bersihkan kolbu itu. Kalau kita puasa, siapa yang puasa man shoma ramadhana ihmana wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosanya. Kan bersihin diri itu. Haji, siapa yang haji dapat haji mabrur, maka dia keluar dari perut ibunya seperti orang yang baru terlahir. Kan bersihin dosa. Ya. Jumat ke Jumat bersihin dosa, wudu, guguran dosa mata, dosa kaki, dosa telinga, semua itu bersih. Jadi amal soleh itu sebenarnya sopa, membersihkan semua. Bersihkan dosa, bersihkan hati. Jadi jalan sufi itu, jalan kesufian itu bagaimana amalan ini bisa membersihkan semua. Bagaimana supaya bisa membersihkan semua? Harus dengan basirah. Apa itu? Basirah itu ainar roh, pandangan hati. Itulah yang disebut, sering dibaca kalau jemaah tabligh kan sering disebut itu. Allah SWT berfirman, Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Jalan Nabi Muhammad itu apa? Adu ilallah, mengajak ke Allah, mengajak kembali kepada Allah, ke sisi Allah. Bagaimana supaya mau kembali? Supaya ke Allah, mau manusia ala basirah. Ala basirah itu dibersihkan mata hati namanya. Basirah itu mata hati. Dibersihkan mata hati, mata ruhnya. Kalau udah bersih mata hati, mata ruhnya, maka nanti semua kita senang kembali ke Allah gitu. Ya, husnul khotimah, gampang kembalinya, senang pulangnya. Tapi kalau mata hatinya buta, khatamallahu ala qulubihim, seperti orang kafir, itu enggak mau kembali ke Tuhan, takut mereka. Begitu malaikat mau datang sudah menjerit-jerit, dia takut, dia enggak pulang dia. Kenapa? Karena khatamallahu, hatinya tertutup. Kenapa hati ketutup? Banyak dosa, banyak kafir, banyak keingkaran. Kenapa hatinya bersih? Ya banyak beribadah, ibadahnya. Cuma di dalam ilmu tasawuf, ibadah itu harus diperuntukkan karena Allah. Adapun fadilah amal, walaupun kita tahu fadilah amal, pahala puasa begini, pahala sholat begini, itu hati kita tidak boleh kepada fadilah ketika ibadah. Cukup sekedar tahu. Ya. Kenapa begitu? Kalau nanti hati kita masih terfokus kepada fadilah, nanti kita tersangkut dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung sama niat. Jadi kalau niat kita hanya masih cari pahala, maka nanti kita diberikan pahala saja. Derajat namanya, surga. Dapat surga, dapat. Insyaallah pasti dapat. Kenapa? Karena amal kita, niat kita cari pahala. Apa kelemahan orang yang beramal cari pahala? Dia susah mendapatkan rasa cinta kepada Allah. Kalau punya nanti sampai dirasa dekat saja. Itu pun ya, kalau cari pahala ya, rumusnya situ. Makanya bahasa Quran itu kan beramal itu ibtigha wajhillah, mengharapkan wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Maksudnya apa? Hanya pingin dekat, hanya pingin mengenal, pingin menatap wajah Allah. Setiap kali muncul ayat Quran disebut ibtigha wajhillah, ibtigha wajhillah, itu adalah karena Allah. Ciri amal ikhlas itu di situ.
Kenapa di sufi ini ditekankan begitu? Kata Syekh Al-Jilani, barang siapa beramal hanya semata karena Allah, maka nanti barulah nanti ibadah itu memunculkan rasa nikmat, rasa cinta. Kenapa muncul rasa cinta? Karena kita menginginkan Allah saja, dekat sama Allah, cintalah kita. Maafnya bapak dekat dengan perempuan. Bapak apa? Bapak pingin bapak supaya aku dapat hartanya, kecipratan, dia anak orang kaya. Gak muncul rasa cinta, karena di hati bapak itu dari awal pingin dapat harta saja. Gak muncul itu rasa cinta. Tapi ketika bapak pingin perempuan itu memang orangnya cakep, cantik, bagus, sifatnya bagus, perbuatannya bagus, dicinta kita, maka harta itu dapat dengan sendirinya. Artinya apa? Fadilah amal itu, keutamaan amal itu kayak gaji PNS, nggak diminta pun udah dapat ya. Tanggal 1 udah masuk ke rekening, jadi gak usah dipikirin. Kalau kita ngarapin gaji, ngutukin gaji dikit kali gini-gini, jadi malas kerja nanti kan. Tapi tetap kerja ikhlas karena Allah, surga datang sendiri gitu aja. Itu nanti yang kalau dalam tasawuf itulah nanti yang membuatnya dia berbeda ya. Bukan tidak boleh kita niat kita beramal dapat pahala, boleh saja. Cuma nanti kita tidak masuk ke makom dekat, makom cinta. Lama susahnya nanti di situ ya. Saya pun pengalaman saya begitu beribadah. Kalau nanti kita apa-apa, maka ilahi anta maksudi warido kamatlubi, ya Allah engkau lah yang ku maksud, ridho mulai yang ku cari. Setiap mau ibadah kan disebut itu kan. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi, Tuhanku kalau yang kumaksud setiap ibadah. Kenapa itu dimunculkan? Nah, itu salah satu supaya membuat hati kita hanya berharap kepada ridha Allah. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku engkau lah yang kumaksud. Wa ridho kamatlubi, ridho mulah ya Allah, kerelaanmu, keridoanmu lah yang ku cari. Jadi kita gak nyari surga. Nah, tapi jangan salah paham. Ya, jangan selalu orang sufi itu nggak mau surga, nggak perlu sama mereka surga, yang penting ridho Allah saja. Nah, begitu. Itu namanya lagi mabuk, ekstasi. Nah, ada dulu jemaah tarikat di kampung saya dulu. Saya dulu masih aktif jemaah tabligh. Si muda kan, fisik masih kuat. Nah, ada orang tarikat pun ada jos-josnya juga kan. Lagi jos, jadi bilang ketika orang berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridho dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Jadi dia kritik doa itu. Anda usah minta surga lagi katanya. Langsung aja, Allahumma inni as'aluka ridhoka wa a'udzubika min sakhatika. Tidak usah sebut surga nerakanya. Kita beribadah karena ridha Allah. Ya, kita kalau disyariatkan kita dengar gini nggak enak juga kan. Lalu saya tegur, tanya, Pak, kalau orang masuk surga dapat ridha Allah nggak? Nah, mulai bingung dia kan. Ya dapat juga lah Ustaz. Loh, jadi kenapa Bapak salahkan orang minta surga? Saya bilang. Kenapa disalahkan minta surga? Surga dan ridho itu pasangan. Itu pasangan. Kalau dapat ridho dapat surga, dapat surga dan dapat ridho. Cuman makomnya, derajatnya beda. Di mana bedanya? Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, orang yang beribadah karena ingin pahala surga, nanti dia di surga ditempatkan tempat yang mewah, surga lah pokoknya ya. Tapi dia nggak bisa tiap saat jumpa sama Allah. Gak bisa dia jumpa tiap saat. Kenapa? Dia dulu dari dunia minta surga terus kan. Kapan dia bisa? Nanti setiap hari Jumat. Dalam hadis Sahih Ibnu Qayyim menyebut, jadi tiap hari Jumat baru bisa jumpa, ketemu. Tapi kalau orang yang dia ingin ridho Allah saja, maka dia itu bisa bertemu Allah kapan saja. Kenapa? Karena surganya itu bersama Allah. Maka kalau sudah memandang Allah, bidadari itu nggak ada artinya lagi.
Itulah bedanya. Jadi sama-sama boleh, makomnya saja yang beda, kedudukan rohaninya. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan sufi itu nanti berada di sop awal. Sop disebut sop awal. Kenapa sop awal? Ya karena dia ibadahnya Allah saja, nggak peduli yang lain gitu. Tapi nggak mungkin gak dikasih Allah surga. Maka ada dalam bahasa yang lebih tinggi lagi, kalau kita mau sampai ke Allah, dunia akhirat ditinggal. Nah, itu yang lebih gawat itu. Maksudnya apa? Dunia itu, balasan dunia nggak boleh kita jadi niat kita, tujuan kita. Bahkan jangankan balasan dunia, balasan akhirat pun nggak. Harus ditinggal dua-duanya baru sampai ke Allah. Kalau masih nyangkut balasan dunia, nyangkut balasan akhirat, niat beramal, tak sampai kita ke Allah. Jadi hijab. Ya. Nah, jadi hijab juga namanya. Jadi untuk sampai sebenarnya sampai itu begitu memang. Nah, tapi jangan kita meremehkan syariat. Artinya begini, aku beribadah karena Allahnya katanya. Nah, tapi nggak mau pula dia ke masjid. Karena Allah di rumah, ya tiap waktu nggak mau pernah ke masjid. Ini juga keliru. Dia harus disatukan sebisa mungkin, ya, diusahakan disatukan. Satukan itu apa? Kita memahami gini, kenapalah sholat ke masjid itu diberi 27 derajat? Kenapa sholat di rumah 1 derajat? Semakin banyak pahalanya berarti semakin disukai Allah, semakin diridhoi. Harus memahaminya gitu. Bapak semakin suka kan semakin banyak ngasih gaji kan, semakin senang sama buruhnya misalnya kan, semakin besar gajinya kan. Kok buruhnya bandel mau digaji. Maafnya kadang tukang itu, kalau tukang bagus kita lihat selesai kita kasih bonus kan. Tapi kalau malah kerjanya misalnya kita pun ya udah ngasihnya ya sekedar gitu aja sesuai perjanjian kan gitu. Artinya ketika Allah Nabi mengatakan lebih banyak pahalanya, lebih banyak, itu pertanda perbuatan itu lebih disukai, lebih dicintai Allah. Jadi begitu memahaminya. Ya, jadi harus syariat hakikat itu nggak boleh ditabrakkan, diadu domba. Kalau diadu domba berarti belum menguasai keduanya. Kalau sudah menguasai keduanya, dia sejalan. Cuma nanti memang dalam sholat ini ada juga nanti ya kadang-kadang ada rahasia-rahasia sufi tersendiri yang kadang-kadang dia buat sebagian ulama mursyid itu ya ada juga lah ya, kadang-kadang saliknya lagi dalam perjalanan sedikit aneh dia buat, maka dia harus dibimbing terus. Anehnya gimana? Nah, ini kita sebut, ini kita bongkar ini rahasia syariat dan hakikatnya. Kalau di zaman Nabi itu sholat 27 derajat, bahkan ada hadis 29 derajat kan. Bahkan Nabi bilang kalau kalian tahu fadilah subuh, kalian pasti merangkak untuk sholat subuh itu. Karena sholat subuh ini paling penting jemaah. Sampai begitu Nabi katakan. Kenapa Nabi marah? Sahabat tidak ke masjid karena Nabi takut sesat. Sahabat sendiri-sendiri. Kalau bahasa saya gini, kalian gak mau sholat di belakang saya, siapa lagi yang lebih mulia, lebih hebat dari saya? Nah, kira-kira gitu lah kan. Masa kalian gak mau sholat di belakang saya, sama saya? Sesat nanti, gak jemaah gitu kan. Nah, cuman sahabat juga gitu. Cuman kondisi sekarang, ini ilmu hakikatnya juga jangan. Maksud saya kasih tahu ini supaya kita saling memahami. Hakikat gimana? Kalau sekarang sebenarnya tidak sama kualitas imam kita dengan Nabi Muhammad. Kadang kita sholat, ada orang-orang sufi kadang kasyaf dia, kebukalah kasyafnya. Begitu dia sholat dilihatnya imam tuh kepalanya kepala babi. Nah, gitu dia mau sholat takut dia, aku berimam sama babi nih katanya kan. Misalnya gitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena imamnya sifat kebinatangannya belum tuduh, belum bersih. Jadi dia masih ruhaninya terlihat masih
kotor seperti binatang. Maka di akhirat nanti kan manusia itu macam-macam kan. Ada yang kepalanya babi, ada yang kepalanya anjing, ada kayak ular, badannya manusia. Itu kenapa? Karena sifat kebinatangan kita. Nah, kadang ada yang seperti itu. Jadi dia takut dia ke masjid. Ada yang seperti itu. Ya. Teman saya pun pernah ada yang seperti itu. Lihat wajah orang semuanya kayak wajah binatang. Kasab ini pun kalau mencederai kita minta ditutup saja. Karena Imam Hanafi pernah kebuka kasabnya, asal orang wudhu kelihatan itu. Setiap wudhu kelihatan dosanya. Ini kawan ini baru benci. Nah ini lihat ini, ini kemarin baru menipu, berjatuhan apanya kan, dosanya dari mulutnya. Akhirnya Imam Hanafi nggak kuat juga, dia nyimpan rahasia orang. Ya Allah, tutuplah kasab ini kan, tutup, nggak kelihatan lagi gitu. Karena kasab itu bahagian dari rahasia, tak boleh kita bocorkan. Kalau kita bocorkan kan itu aib saudara kita kan. Aib saudara tak boleh dibocorkan. Menyimpan rahasia itu kan berat. Kayak Usman bin Affan, ketika dia ngajar di masjid segini, tiba-tiba ada orang masuk. Jemaahnya dilihatnya, lalu kata Usman apa? Aku melihat matamu bekas zina katanya. Rupanya beliau masih lihat aurat wanita kan. Karena Usman punya firasat juga, sahabat-sahabat itu. Itu dalam kitab firasat yang ditulis Ibnu Qayyim banyak sekali riwayat sahabat-sahabat itu sebenarnya juga punya firasat. Maka ada bahasa hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takuti firasat orang beriman karena mereka melihat dengan cahaya Allah tadi. Kalau bahasa tadi kan melihat dengan pandangan Allah. Kalau melihat dengan pandangan Allah ya suka-suka Allah lah apa yang dilihatkan ya kan. Ini jadi disinilah letak pentingnya sebenarnya ilmu tasawuf itu. Ya. Saya dulu kalau pengalaman saya 91, 92 saya ikut jemaah tabligh tahun 92 dulu. Yang mentaskil saya namanya almarhum Pak Amha, orang di apa namanya, di kantor pajak. Pindah-pindah dia, kadang di Medan, kadang di Rantau. Amir saya dulu Ustadz apa yang gemuk-gemuk tuh, yang kemarin duduk dia sholat itu. Kok saya lupa, yang acara Pak Burhan kemarin. Ustadz Helmi. Nah, itu orang lama itu. Itu dulu amir kita di Padang Matinggi. Di Rantau Prapat, orang Rantau. Dulu pernah tinggal di Rantau beliau. Dia kalau naskil saya nggak mau masuk jemaah tabligh. Kenapa? Keras sekali saya lihat. Takut saya. Yang naskil saya itu Pak Amhal. Memang karakter ruh orang kan beda-beda. Ada orang nggak suka karakter gini, ada yang suka karakter gini. Jadi Pak Amhal itu seperti bapak saya rasa tuh. Karena lembutnya kan. Dia lah bawa saya jemaah tabligh. Awalnya saya takut masuk jemaah tabligh, Pak. Akhirnya saya karena bagus akhlaknya, rupanya model saya ini mendekatinya pakai akhlak. Kalau pakai taskil gitu, gas itu jos gitu, nggak mau aku gitu. Ngajak. Taskil itu ngajak. Nah, jadi karakter orang kan beda-beda. Kalau dalam ilmu tasawuf karakter ruh kita ini beda-beda. Ada karakter ruh masing-masing. Maka disitulah nanti mursyid dia karakter muridnya ada yang gini. Kamu mursyid itu cenderung merangkul semua sebenarnya. Ya. Nah, jadi saya perhatikan kalau pengalaman saya masuk jemaah tabligh ini awalnya takut. Begitu kita masuk ternyata bagusnya, sangat bagus. Jadi saya kadang-kadang mikir, yang baik-baik ini dihijab setan apa kita nih, hati kita ini. Kayak dihadang-hadang gitu, jangan kau ikut gitu. Karena kita rasa gitu. Nah, ibarat anak yatim. Nengok muka anak yatim kan kadang benci aja gitu kan. Padahal yang besar pahalanya kan. Kadang-kadang cuman gitu dibuat
setan tuh ini nakal, ini dianggapnya kayak dibanding kayak kita nakal juga nggak suka sama dia. Nah, begitu juga tarekat ini. Dulu saya takut masuknya Pak. Nah, takut. Cuman karena saya kan tugas saya kan ngajar. Saya dosen, saya sering ceramah, ustad. Tiba-tiba sikit-sikit aja ada nanya tarekat gini gimana, tarekat gini-gini. Ada nanya ini. Waduh, ini kalau saya jawab salah jawab ini nanti beduk salah saya. Karena dulu belum masuk jemaah tabligh, kita takut jemaah tabligh salah jawab kan berdosa kita kan. Kita enggak macam-macam. Nah, akhirnya saya dalami tarekat pelan-pelan. Saya memang termasuk lasa Pak. Lasanya itu saya suka pingin tahu jemaah tabligh itu gimana. Cuman yang enggak jadi saya masukin ikutin secara mendalam salafi. Karena salafi dulu kesan awalnya sombong gitu. Merasa paling apa. Jadi Masjid UGM itu kan ada masjidnya itu setiap tahun ada pertemuan. Ya, pertemuan seluruh harakah itu diundang tokoh-tokohnya. Jadi jemaah tabligh, Ikhwanul Muslimin, dari salafi, dari ini semualah ya. Majlis Tafsir Al-Quran MTA, di sini ada cabang MTA kan. Majlis Tafsir Quran, semua dari ICMI. Itu menariknya dulu di UGM itu. Jadi dalam setahun 2 kali, minimal 2 kali itu. Waktu saya hadir di situ, semualah menyampaikan programnya, ICMI begini, Jemaah Tabligh begini, Ikhwanul Muslimin gini gerakannya, Hizbut Tahrir gerakannya begini, ya, semua. Jadi kita paham, oh begini. Yang tak mau datang, yang arogan itu cuma salafi, ngirim surat saja. Kalau mau tahu tentang salafi datang ke markas kami. Kayaknya kurang bersahabat gitu kan. Nah, kita duduk nanti belajar hadis saja. Itu di Kaliurang, dekat Simpang 4. Jemaah tablighnya markasnya Kaliurang juga, tapi kesananya satu arah dia. Nah, itu yang saya jadi agak malas duduk, ya nengok aja lah, belajar hadis aja. Tapi kalau Hizbut Tahrir itu berkali-kali juga saya ikuti, termasuk Ikhwan Muslimin kajiannya. Berkali-kali saya ikuti, sampai saya ingat markas-markasnya itu, masjid-masjidnya ingat di Jogja. Itu saya ikuti sebenarnya dalam rangka ingin tahu bagaimana umat Islam itu memahami Islam, harakah ini begini. Kalian kita penasaran juga kan, kok banyak sekali nih ormas Islam, banyak sekali harakah. Ada nyebut ormas NU Muhammadiyah, ada nyebut harakah gerakan kan, itu kan beda-beda. Harakah nanti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir itu bentuk harakah gerakan. Ada nanti bentuk dakwah, Jemaah Tabligh bentuk dakwah. Sehingga muncul nanti semboyan di MTA itu, ustadznya kan ada di Jemaah Tabligh macam-macam. Muncul bahasa begini dari ustadznya yang bagus. Sekiranya risaunya Jemaah Tabligh ini kita miliki katanya kan, dan ilmu hadis salafi ini kita kuasai. Kemudian ilmu tafsir Quran ini MTA yang punya MTA juga kita kuasai semua. Ditambah lagi dengan kolbunya orang sufi gitu kan, maka Islamnya akan jadi satu jaya, begitulah bahasanya kan. Jadi bahasanya mempersatukan lah gitu kan. Cuma kan dalam praktek kehidupan sehari-hari ini berat Pak, makanya kita ini memilih saja mana yang kita sanggup. Yang penting jangan jauh dari Allah, itu saja. Mana yang kita sanggup. Kalau saya sekarang sebulan ke Jakarta, nanti ada seminggu gitu kan, 2 hari, udah kayak khuruj juga. Jadi merutinkan 3 hari itu udah dari sisi fisik apa macam-macam alasan lah ya. Walaupun saya sebenarnya udah pernah dibawa jemaah 40 hari. Saya amirnya Pak di Jogja dulu 2001. Tapi jemaah mahasiswa namanya. Ke Temboro kemana. Makanya sebagian orang lama itu kenal saya masih kenal, masih ada. Yang sudah enggak ada itu kan yang Ustadz Mulyono, kalau Bapak masih ingat orang lama. Kabarnya udah meninggal kali ini kan Ustadz Mulyono. Tapi yang kemarin saya lihat waktu ijtima itu yang hadir Ustadz Elmi
sama yang dari USU itu teman akrabnya sendiri. Pak Ali, Ustaz Ali. Itu orang lama itu Pak. Itu sejak di Jalan Gajah saya kenal. Jadi dengan kita tahu begini, ya kita artinya kita paham begini-begini. Artinya sebenarnya semuanya baik, semuanya bagus. Ya. Kalau lebih kurang sama kayak kita, saya ada kekurangannya, ada kelebihannya, Ustaz. Ada kelebihan kekurangannya sama semua. Ya, jadi kita tidak bagus saling merasa. Yang nggak bagus sih ya kemudian Salafi tadi merasa dia paling ini kan, yang lain semua nggak boleh itu. Itu yang saya kurang suka. Jadi saya nggak ikut lama-lama di situ, nggak tahan deh lama-lama. Nah, itu. Tapi kalau yang lain ke jemaah tabligh kan lama lembut, ya udah. Pak Alim itu bagus sebenarnya, bagus menghidupkan. Jadi ada amalan pegangan. Ada satu lagi jemaah yang gerakan di bawah tanah. Nah, ini yang saya tak berani ikut. Kenapa? Saya mau ikut harus pejam mata, dibawa orang entah kemana. Wah, nanti saya dimasukin. Iya. Itu rupanya model-model NII itu dia. Itulah yang di cabang dari apa itu nggak berani saya. Karena harus begitu Pak kalau kita masuk. Ustadz kalau masuk nggak apa-apa katanya. Cuman Ustadz nanti pejam mata, kami tutup matanya. Kami bawa ke markas. Sampai markas baru dibuka matanya gitu. Kan takut gitu tuh. Culik orang tuh kan diculik gitu kan. Ya. Tapi mereka tagribnya juga ya seram. Kalau kita nggak punya basic agama bisa oleng juga tuh Pak. Iya, seluruh harta kita habis tuh. Habisin mereka itu. Untuk perjuangan agama habis. Jihad. Macam-macam aneh-aneh. Jadi gerakan Islam ini banyak sekali ya. Yang nampak-nampak gitu aja kita nggak bisa ngikutin semua. Maka saya dulu sampai hari Senin ngaji di sini, misalnya kan. Nanti Selasa sore di MTA, malam Sabtu atau malam Kamis nanti di Kaliurang jemaah tabligh. Nanti kalau Selasa nanti siang itu jamaah Salafi. Kalau hari Minggu nanti ngaji di masjid Ikhwanul Muslimin, Masjid Syuhada. Kayak gitu. Kalau hari Rabunya nanti di Hizbut Tahrir. Jadi tuh kalau rajin gitu ada semua tiap hari saya juga dah rajin aja. Kayak gitu. Iya. Jadi termasuk yang paling keras itu yang Majlis Mujahidin itu. Itu memang saya dengar waktu mereka tabligh akbar itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan tidak hukum Allah, maka dia kafir, dia ini. Waktu itu saya memang sangat-sangat ingat saya. Siapa penceramahnya? Insinyur. Yang saya ingat insinyurnya. Saya di Jogja S2-nya Syariah Hukum Islam. Dalam hati saya ngomong gini, saya lebih ngerti hukum Islam dari kamu kan insinyur. Saya bilang, saya orang Syariah. Kok kayak gitu nafsirkan dia, dikafirkannya negara ini, kafirkannya semua. Di syariah tak begitu kita Pak memahaminya, itu tekstual ya. Itulah sekedar sharing pengalaman-pengalaman ya untuk dalam beragama ini. Jadi kalau tasawuf ini dia cenderung kepada ilmu qalbunya saja. Ya, maka nanti perjalanannya yang dituntun perjalanan ruh, perjalanan hati, rasa hati itu. Tapi rasa hati rasa bertuhan. Bukan kayak yang kemarin ada yang guru itu pegang-pegangnya muridnya. Kamu kenapa yang menghalalkan megang-megang aurat muridmu? Aku kan mau menghidupkan rasa katanya. ini itulah ini namanya salah tafsir, salah mikir kan. Yang dihidupkannya syahwat, pada disamakannya syahwat dengan rasa bertuhan. Tapi dia bersorban itu. Mengaku guru tarekat, guru tasawuf. Nah itulah kadang-kadang. Karena Pak Syabul Kejilani pun menyebut ada di masa beliau saja 11-12 itu yang kayak tarekat tapi lari sesat kata beliau. Nggak sesuai syariat ya Pak? Ya. Dia ciri-ciri aliran sesat itu dia mengharamkan dosa, mengharamkan yang halal. Yang dosa besar, misalnya mengharamkan seperti tadi, itu dihalalkannya, atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal.
kan al halalu bayyin wal haram bayyin. Kalau ada orang menghalalkan ninggalin sholat, itu ciri sesat itu. Sampai Siti Jenar pun bilang, itu wali tertipu. Sampai dia sendiri ngomong gitu, itu wali ketipu, tertipu. Nggak boleh. Nah, walaupun dia sampai makom apapun, minimal dia tidak boleh menciptakan fitnah. Emang ada guru mursyid kita Pak, kalau ngajar gini, kalau kita ngajar gini, saya jujur nggak sholat dia fisiknya. Nah, tapi nanti kita cerita dia, rupanya dia ilmunya tinggi, bisa kayak ilmu mecah badan. Kan sering cerita itu. Naik mobil mereka. Satu namanya Yusuf ini depan yang nyetir ini. Yang sini namanya Ahmad. Sini mursyid itu. Lagi nyetir Zuhur. Salat Zuhur kita dulu Pak. Turun dia. Orang ini sini aja. Enggak turun. Silakan ya. Asar enggak sholat juga lagi jamnya. Terakhir marah supir nih, Yusuf nih. Kalian ini cerita ketuhanan sampai ke langit, sampai jumpa Tuhan. Sholat aja enggak katanya. Gimana ya kalian nyuruh kami ini? Marah dia Pak. Sama mursyid ini kan. Terakhir kata mursyid kita itu, ini enaknya kalau ada si Ahmad nih katanya. Datang Ahmad nih, sekarang gini. Coba kau telepon istrimu katanya. Teleponnya istrinya. Gitu telepon istrinya, coba tanya. Tadi di masjid imam siapa katanya. Dek, tadi imam di masjid siapa? Yang imam teman abang itulah katanya. Siapa itu? Si Ahmad katanya. Tadi jumpa aku dia pas bawa sayur, habis itu singgah dia ke masjid. Dia lah imam aku sholat zuhur. Serius sih dek? Ya betul apa ya dia bohong-bohong kata istrinya. Apa kata si Ahmad? Coba tuh. Kamu percaya mana? Ahmad yang di sana apa Ahmad yang di sini katanya. Mau percaya mana Ahmad yang di sana yang sholat zuhur tadi sama asar jumpa istrimu apa yang di sini katanya. Atau mau aku kecolek istrimu dari sini katanya. Itu kan udah enggak makomnya kan, makom kita kan. Itulah kadang makom wali. Kadang yang begitu jadi fitnah Pak. Fitnah. Dan pernah juga di jadi gitu dia. Gitu, jadi kita membahas tentang tarekat tadi ilmu agama lain. Iya, bukan